Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan pada pagi hari ini, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang eh, puasa dan makanan minuman halal. Pada pertemuan mata kuliah studi materi di SMP ini, saya beranggotakan kelompok 9. Saya Muhammad Mansur dari ini, yang kedua Nafiu An-Nurun. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis puasa wajib. Pengertian puasa menurut bahasa, puasa berarti menahan diri. Menurut cara ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari mulainya terbit fajar hingga terbenamnya matahari karena perintah Allah semata-mata serta disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan arti shaum menurut istilah syariat adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa disertai niat oleh pelakunya sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya puasa adalah menahan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan serta dari segala benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh seperti obat dan sejenisnya dalam rentang waktu tertentu, yaitu sejak terbitnya fajar kedua yaitu fajar shodiq sampai terbenamnya matahari, yang dilakukan oleh orang tertentu yang memenuhi syarat yaitu beragama Islam, berakal dan tidak sedang dalam haid dan nifas, serta niat yang dikehendaki dengan hati. Selanjutnya tentang jenis-jenis puasa wajib. Puasa wajib yang harus kita ketahui yaitu puasa nazar. Puasa nazar itu orang yang melakukan puasa untuk kewajibannya atau karena kejadiannya untuk berpuasa. Sebagai contoh, seorang yang berjanji mengatakan, apabila aku berhasil dalam ujian maka aku akan melaksanakan puasa. Itu adalah sebuah contoh puasa nazar. Selanjutnya yaitu puasa kifarah. Puasa wajib puasa kifarah ini yaitu puasa mengganti atau menutupi ataupun membayar dan memperbaiki. Kafarah harus dilaksanakan oleh seseorang yang telah melakukan kemaksiatan yang mengharuskan membayar kafarah, yaitu dengan puasa kafarah tersebut. Yang ketiga yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu puasa yang setahun pada bulan puasa sebulan, dan setiap tahunnya itu kita pasti melakukan pada bulan Ramadan. Yang keempat yaitu puasa qada. Puasa qada Ramadan. Puasa qada ini harus dilakukan karena kita kewajiban itu harus menggantikannya. Itu dari pengertian puasa qada. Selanjutnya dari jenis-jenis puasa sunnah. Puasa sunnah yang perlu kita ketahui yang pertama yaitu ada banyak, ada 9 yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah merupakan puasa yang dikerjakan pada hari ke-9 bulan Dzulhijjah bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Puasa ini bertepatan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda, tiada amal yang soleh yang dilakukan pada hari-hari lain yang lebih disukai daripada hari-hari di 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Yang kedua yaitu puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bukan cuma di hari ke-9, Islam mensunahkan puasa pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Keutamaan puasa di bulan Dzulhijjah ini sama seperti kita berpuasa setahun sepenuh. Rasulullah pernah bersabda, yaitu tiada sebarang hari pun yang lebih disukai Allah di mana seorang hamba beribadah di dalam hari-hari itu daripada ibadah
yang dilakukan di dalam 10 hari Dzulhijjah. Yaitu yang ketiga yaitu puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a adalah puasa sunnah yang dikerjakan pada tanggal 9 Muharram. Puasa ini dilakukan untuk mengiringi puasa yang dilakukan pada keesokan harinya yaitu di tanggal 10 Muharram. Karena di hari yang sama yaitu tanggal 10 Muharram orang-orang Yahudi juga melakukan puasa. Maka orang Islam untuk membedakan yaitu tanggal 9 juga harus puasa. Yang keempat yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura menjadi puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Yang kelima yaitu puasa Syawal. Puasa Syawal merupakan puasa sunnah yang dilaksanakan pada 6 hari di bulan Syawal. Puasa Syawal dapat dilaksanakan secara beruntut. Yang selanjutnya itu puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis merupakan puasa sunnah yang paling sering dikerjakan oleh Rasulullah. Sebuah hadis meriwayatkan bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling banyak berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Yang ketujuh yaitu puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa sunnah yang dilakukan secara selang-seling, sehari puasa, sehari tidak. Puasa Daud ini sering dilakukan oleh Nabi Daud. Yang selanjutnya yaitu puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban dari Utsman bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah tidak pernah melihat berpuasa dalam suatu bulan dari bulan-bulan yang ada seperti puasamu di bulan Sya'ban. Maka beliau bersabda, itulah bulan yang manusia lalai darinya antara Rajab dan Ramadan, dan merupakan bulan yang di dalamnya diangkat amalan-amalan kepada Rabbul Alamin, dan saya menyukai amal saya diangkat sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Jadi Rasulullah sangat menyukai bulan Sya'ban karena amal-amal itu diangkat kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan puasa. Yang ke-9 yaitu puasa Yaumul Bait. Puasa Yaumul Bait dilaksanakan pada ketiga hari di pertengahan bulan yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15. Selanjutnya waktu untuk puasa. Dalam ketentuan agama, waktu berpuasa itu adalah dimulai dari terbitnya fajar, kedua di pagi hari atau dimulai dari masuknya waktu sholat subuh sampai terbenamnya matahari di waktu sore. Seperti yang dijelaskan yang di awal tadi, mungkin itu sudah jelas dan diketahui oleh panjenengan sami. Selanjutnya yaitu hikmah dalam puasa. Perlu kita ketahui hikmah dalam berpuasa yaitu yang pertama adalah pembersih jiwa. Hal ini tercipta dengan mentaati apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya serta berupaya menyempurnakan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesungguhnya puasa selain untuk menjaga kesehatan badan juga dalam dokter spesialis para ahli fikih juga menegaskan bahwa puasa mampu mengangkat dimensi kejiwaan, mengungguli dimensi materi dalam diri manusia sebagaimana digambarkan dengan penciptaan Adam alaihissalam memiliki potensi diri yang ganda dalam diri manusia. Yang ketiga yaitu puasa yaitu proses mendidik kehendak diri dan jiwa dan jihad jiwa, membiasakan sabar dan revolusi atau kebiasaan diri. Yang keempat yaitu dorongan senjata setan yang paling berbahaya dalam menjerumuskan manusia. Maksudnya kita tetap untuk menopang diri dari godaan setan. Yang kelima hikmahnya yaitu mengajarkan kita untuk mensyukuri nikmat. Yang keenam yaitu kita melatih sosial, khususnya bagi orang-orang yang tidak mampu atau yang kekurangan makan atau bisa kita katakan fakir miskin. Mungkin cukup itu yang bisa saya
dijelaskan dan akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya yaitu An-Nafi An-Nurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pengertian makanan dan minuman halal dan haram. Kata halal sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu halal yang berarti diperbolehkan. Sedangkan makanan dan minuman halal sendiri yaitu makanan yang diperbolehkan untuk dimakan menurut syariat Islam, yaitu segala sesuatu baik tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang yang pada dasarnya itu adalah halal untuk dimakan, kecuali makanan dan minuman tersebut memiliki kemungkinan mengandung kemudaratan atau bahaya dalam kehidupan manusia. Sedangkan makanan dan minuman haram adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam menurut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan minuman yang diharamkan adalah minuman yang kemudaratannya lebih besar daripada manfaatnya. Jenis-jenis makanan halal dapat dilihat dari 3 segi, yaitu berupa hewan yang ada di darat seperti kelinci, ayam, kambing, sapi, burung, dan ikan. Dan beberapa makanan nabati seperti padi, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Dan berupa hasil bumi seperti garam. Makanan yang halal dari usaha yang diperolehnya, yaitu halal makanan dari hasil pekerja seperti bekerja sebagai buruh, petani, pegawai, dan tukang, dan lain sebagainya. Dan halal dari makanan mengemis yang diberikan secara ikhlas, halal dimakan dari hasil sedekah, zakat, infak, hadiah, tasyakuran, dan walimahan. Jenis-jenis makanan dan minuman yang diharamkan adalah sebagai berikut: bangkai, darah, daging babi, khamr, semua hewan buas yang bertaring, kuda, dan anjing. Dan yang selanjutnya adalah akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak dikabulkan doanya, dan kedua adalah amalannya tidak diterima. Yang ketiga, makanan yang haram dapat membawa ke neraka. Dan yang keempat, iman di hatinya berkurang. Yang kelima, makanan dan minuman yang haram dapat merusak jiwa. Makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Makanan dan minuman yang haram dapat memubadirkan rezeki. Dan yang kedelapan adalah dapat menimbulkan permusuhan dan perbencian. Dan yang selanjutnya adalah manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal adalah sebagai berikut: membawa ketenangan hidup dalam kehidupan sehari-hari, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keimanan dan ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Rezeki yang dapat membawa barokah dalam dunia dan akhirat, manusia dapat mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia dapat memiliki akhlak karimah karena mengkonsumsi makanan yang halal. Manusia dapat terhindar dari sifat mazmumah karena mengkonsumsi makanan yang halal yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.